karena saat belajar pakai Learn Key itu berurutan dan jelas, mungkin untuk orang yang masih belum terlalu familiar sama pemrograman Python masih bisa gampang ngikutin lah. Jadi teman-teman itu saat mau ngambil ujian itu jamnya fleksibel, dan itu tiap hari mulai dari jam 8, jam 10, jam 2 itu bisa milih antara jam tersebut. Santai sama pengawasnya ya, nyaman sih. Karena kita dibantu banget, benar-benar diarahin kalau misalnya ada kendala, nanti dibantu tuh sampai bisa. Pokoknya nggak boleh kalian gagal. Kesan saya sih ya profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama dari Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Sekarang udah masuk semester akhir, yaitu semester 8. Kemarin saya mengambil sertifikasi tentang IT spesialis, yaitu berkaitan dengan Python. Dan alhamdulillahnya nilai akhir saya itu cukup tinggi, yaitu di angka 862. Kemudian di sertifikasi ini juga udah saya dapatkan di bulan lalu sih. Sebelumnya kan kita diawali dengan adanya melakukan suatu course ya, atau belajar dulu secara mandiri, yaitu menggunakan yang namanya aplikasi Geometrix. Jadi dalam Geometrix itu udah ada silabusnya lengkap, mulai dari awal tentang bagaimana operasi data, mulai flow control, input output, kode dokumentasi, troubleshooting, sama nanti terakhir itu menggunakan modul. Nah, persiapan yang saya lakukan itu ada beberapa tahap. Itu pertama, pelajari dulu semuanya, mulai dari poin pertama sampai poin terakhir, dan sebisa mungkin tidak ada yang di-skip, karena satu materi dengan materi lain itu berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya lewatin satu, itu nanti materi selanjutnya itu agak bingung. Setelah itu melakukan beberapa permainan. Mainannya ini emang udah ada di Geometrix juga, seperti flashcard, memory game, sama quiz. Dan sebelum masuk ujian juga ada melakukan seperti tryout istilahnya, yaitu melakukan adanya tes yang disediakan oleh Certiport yang berkaitan dengan Python. Menurut saya sih cukup membantu ya, karena kita tahu nanti tuh model soalnya seperti apa. Kalau kemarin kan mungkin agak spoiler dikit ya. Kalau di Python itu ada tipe soal itu yang mencocokkan baris kode, kemudian ada yang true false, jadi kita nanti memilih apakah pernyataan yang diberikan soal itu benar atau tidak. Terus nanti ada juga yang seperti pertanyaan biasa, yang nanti kasih pertanyaan lalu kita jawab, pilih A, B, C, D. Jadi itu lebih mengenalkan bagaimana jenis ujian yang akan dikerjakan. Mungkin pertama-tama saya jawab dulu, di informatika ini pada dasarnya kita udah belajar tentang Python ya. Ya, apa sih yang membuat saya tertarik untuk mengambil Python? Pertama, saya mengambil Python ini untuk mengembangkan kembali keterampilan ataupun pemahaman saya sendiri ya, saya pribadi tentang bahasa pemrograman Python. Ya mungkin pas di kampus atau pas lagi belajar itu masih dasar-dasar kan. Mulai dari pembuatan program sederhana menggunakan variabel biasa, terus nanti ada tipe datanya juga, tipe data yang standar-standar kayak integer. Kemudian juga untuk mempelajari tentang dokumen, kalau bagi saya yang paling penting itu. Karena sejauh ini kalau saya ikuti tutorial dan semacam itu benar-benar dasar. Jadi kalau untuk dokumen ataupun troubleshooting itu jarang. Oleh sebab itu, kemarin pertama kali saya baca silabusnya itu ada tentang troubleshooting dan error handling kalau nggak salah ya. Nah, itu saya tertarik di situ. Jadi nanti di situ saya belajar tentang bagaimana menganalisa suatu kesalahan dalam program dan mengatasinya. Nah, oleh sebab itulah saya mengambil sertifikasi ini. Kalau to dream job atau tujuan ya masih ada lah kayaknya, yaitu sebagai seorang engineer atau programmer. Itu dari SMA dulu saya juga pengen banget jadi seorang programmer ya. Mulai dulu dari pertama kali saya terjun itu menggunakan bahasa C, ya sekarang saya belajar Python. Kalau programmer kan banyak tuh, mulai dari website. Ya saya sebisa mungkin pengen belajar lebih dalam itu tentang artificial intelligence atau AI. Dari semester 3 saya udah tertarik dengan AI karena bahasa Python itu lebih paling sering digunakan untuk pembuatan artificial intelligence. Saya juga tertarik sama mengambil sertifikasi ini. Ya harapannya nanti dapat pekerjaan yang berkaitan dengan AI ataupun setidaknya menggunakan bahasa Python.
Kalau menurut saya sih sertifikasi itu lumayan penting ya. Contohnya kita sekolah. Sekolah kan juga hasil akhirnya kan suatu ijazah ya. Ya itu juga istilahnya begitu sama sertifikasi yang membuktikan bahwa oh ternyata individu ini itu bisa ataupun udah berhasil lah atau udah mengerti, setidaknya udah mengerti tentang Python. Ya, karena saya ngambil Python, saya coba Python aja langsung. Jadi menurut saya sih sangat penting ya. Nanti juga contoh sertifikasi ini juga bisa kita lampirkan ya, lampirkan di link. Nah, di situ kan ada esensi sertifikasi ya. Mungkin nanti harapannya kalau dicari orang di LinkedIn tuh, dia tahu tuh, oh ternyata Andika ini itu udah paham lah tentang Python gitu. Dan juga sertifikatnya internasional ya, diterbitkan oleh Certiport ya, itu menambah nilai lah istilahnya. Menambah nilai saya sebagai seorang programmer. Kesan saya sih ya profesional istilahnya ya. Soalnya emang dari awal kan kita itu udah mengadakan suatu kayak mungkin misalnya sebutannya pertemuan pertama kita itu di kampus waktu itu udah diajarkan bagaimana kita membuat mulai dari tahap paling dasar banget, mulai bagaimana kita nanti apa saja yang kita lakukan saat mengambil sertifikasi ini, mulai dari membuat akun, persiapan nanti belajar menggunakan LearnKey, terus mulai nanti ada tes, sampai terakhir itu ada ujian sertifikasi. Itu dijelaskan dari awal sampai tahap akhir itu sangat jelas ya waktu itu ya. Kemudian juga semua dokumennya itu mempermudahkan kita juga, itu dikasih lewat Discord. Di Discord juga ataupun WA itu sangat responsif. Kemudian saat mengambil suatu sertifikasinya pakai Edushop itu juga gampang. Kemudian pas di Gmatrix menggunakan LearnKey dan juga tes tadi, Gmatrixnya enak lah dibaca, nggak terlalu ribet istilahnya. Juga secara berurutan tadi saya bilang juga materinya berurutan banget, jadi mudah dipahamin. Mungkin juga orang yang kalau saya kan udah dari informatika ya, jadi adalah dasar pemrogramannya, jadi saya udah lumayan paham tentang alur-alurnya. Karena saat belajar pakai LearnKey itu berurutan dan jelas, mungkin untuk orang yang masih belum terlalu familiar sama pemrograman Python masih bisa gampang ngikutin lah. Karena kita mulainya dari benar-benar dari dasar banget. Di sini di LearnKey itu mulai dari variabel, juga nanti ada contoh-contoh programan juga ada. Dan terakhir saat pengambilan sertifikasi itu yang paling saya suka itu jamnya fleksibel. Dari tiap hari itu ada aja gitu yang ujian. Jadi teman-teman itu saat mau ngambil ujian itu nggak ditentuin sama Microsoft ataupun Certiport. Jadi kita bebas ngisi jam berapa aja ataupun hari apa aja sesuai dengan range tanggalnya. Kemarin juga sama Microsoft juga dikasih waktu udah keringanan banget gitu. Dan itu tiap hari mulai dari jam 8, jam 10, jam 2 itu bisa milih antara jam tersebut. Kemudian kan saya sama pengawasnya ya atau yang mendampingi saya itu nyaman sih karena kita dibantu banget, benar-benar diarahin kalau misalnya ada kendala, kak ini kenapa kak muter-muter terus, nah nanti dibantu tuh sampai bisa. Pokoknya nggak boleh kalian gagal. Kalau nanti hari ini salah kalian gagal, oh ternyata sinyal teman-teman bermasalah, oh ternyata teman-teman mati lampu, nah itu bisa di reschedule lebih lagi ujiannya gitu.